rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Hingga pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kalau pada pagi hari ini kami hadir sujud menyembah Engkau ya Tuhan, kami merasa orang berdosa tanpa pertolongan kasih anugerah Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, hingga firman ini akan menjadi pegangan kehidupan kami, hingga firman ini akan mengingatkan kami, hingga kami pun memiliki suatu pengharapan selalu pada Tuhan. Makanya Tuhan, urapilah kami, mulut kami orang berdosa ini dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, hingga kami dalam menyampaikan firman Tuhan ini dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak hamba-Mu orang berdosa ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, hingga firman ini akan menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-23. Dan kami pun mengambil tema memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-23. Seperti yang saya utarakan tadi, kami mengambil tema memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Yang di sini yang dimaksud oleh Tuhan, mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, dengan kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini atau pagi ini kita harus memiliki pengharapan itu kepada Tuhan. Jadi kalau kita renungkan, setiap umat memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan, tetapi pengharapan pada Tuhan itu tentu saja masing-masingnya berbeda. Coba kami ingat pada saat orang sakit, tentu saja dia memiliki suatu pengharapan untuk disembuhkan. Kalau dalam kedukaan, tentu saja dia juga memiliki suatu pengharapan untuk dihibur. Kalau kita memiliki suatu kesulitan ekonomi, tentu saja kita juga memiliki pengharapan supaya kita dicukupkan ekonomi kita. Begitu juga kalau pada saat sekarang ini kita juga memiliki suatu pengharapan bersama-sama yang sama, yaitu masalah pandemik ini.
yaitu cepat-cepat pandemik ini hilang dari lingkungan kita, dari tempat tinggal kita, khususnya di Indonesia ini. Maka mari kita selalu memiliki pengharapan itu kepada Tuhan, hingga di dalam kehidupan kita ini akan memiliki suatu kebebasan. Tapi kebebasan ini yang terbatas, yaitu hanya di dalam Tuhan. Kebebasan ini juga hanya dalam lingkup kita, hingga kita bisa melakukan sesuatu seperti yang dulu-dulu kembali. Bisa bertatap muka dengan bebas, bisa ngobrol dengan bebas, bisa bergurau dengan bebas, tidak dibatasi oleh jarak. Itu adalah pengharapan kita bersama-sama. Tapi di sini iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan itu yang hakiki, yaitu yang benar-benar kita yakini bahwa pengharapan yang kita inginkan itu akan tercapai karena selalu dalam pimpinan Tuhan itu sendiri. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu ajaran-ajaran ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Seperti saat sekarang ini adalah teknologi yang begitu pesat. Saat sekarang ini dengan ilmu-ilmu filsafat, dengan ilmu-ilmu psikolog dan sebagainya, yang kita memiliki suatu pengharapan. Tentu saja pengharapan seperti ini membuat kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandarannya. Berarti pengharapan dengan teknologi, pengharapan dengan ilmu pengetahuan itu sebenarnya baik-baik saja. Tetapi yang lebih baik, pengharapan kita itu tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Injil Tuhan. Jadi kita memiliki suatu pengharapan yang pasti, yaitu selalu mengingat janji Tuhan, di mana janji Tuhan itu akan memberi suatu pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Maka pada pagi ini, mari kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah memiliki suatu pengharapan itu yang benar, yaitu di dalam Injil. Namun Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kekristenan, seperti pengharapan dalam keselamatan, pengharapan dalam penglihatan, pengharapan dalam kesembuhan, pengharapan dalam pemulihan, dan yang lain sebagainya. Berarti kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, itu berarti kita akan selalu mengingat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau seseorang yang memiliki pengharapan pada Tuhan, tentu saja dia akan memiliki suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang kokoh di dalam kehidupannya, yaitu di dalam Kristus, karena selalu mengingat janji-janji Tuhan itu sendiri. Kalau hidup kita udah baik, kokoh, maka selalu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dan selalu bertekun di dalam Tuhan. Tentu saja kehidupan kita juga akan menjadi teladan bagi orang lain. Bukan hanya orang lain, teladan bagi keluarga, teladan bagi anak-anak kita, istri, adik-adik kita, tetangga, dan rekan-rekan kerja kita. Tapi di sini Bapak Ibu, kalau kita sebagai seseorang yang udah dianggap menjadi teladan,
tentu saja kita harus selalu bersandar, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita selalu mengingat janji-janji Tuhan itu sendiri. Kita patut mengikuti keteladanan Paulus dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid Kristus yang memiliki pengharapan yang benar. Ia dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan Injil. Yang ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita teladani di dalam diri Paulus sendiri. Bagaimanapun Paulus memiliki suatu rintangan, tantangan yang begitu berat dalam kehidupannya, tetapi dia selalu memiliki pengharapan itu kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Paulus selalu berjalan dengan baik karena Tuhan selalu beserta di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kalau kita memiliki teladan-teladan dalam ajaran kita di dalam Injil, tentu saja kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bertumbuh dalam kebenaran. Ia menyadari bahwa janji Allah bukanlah isapan jempol belaka, melainkan suatu kepastian, sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran, mesti menghadapi tantangan berat. Maka seperti apa yang telah kami utarakan tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu mengingat janji Tuhan, tentu saja kita memiliki pengharapan kehidupan itu. Tetapi biasanya itu tidak akan mulus begitu saja. Tentu saja rintangan kita akan berbeda-beda antara satu dengan lain. Jadi kita akan menghadapi suatu masalah, problem dalam kehidupan ini. Untuk mengikuti janji Tuhan dalam kehidupan ini, tentu saja masalah-masalah itu akan ada, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu. Maka mari kita, Bapak Ibu sekalian, kita selalu mengingat, selalu melakukan, selalu menjalani, yaitu memiliki pengharapan itu kepada Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hatinya yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga ia memperlihatkan buah roh di dalam dirinya. Tentu saja kalau kita sudah berbuat segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, menjalankan sesuatu dalam kehidupan ini dengan kehendak Tuhan, dan kita selalu berharap kepada Tuhan, apa yang kita tuai adalah buah-buah roh di dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah roh kebenaran. Kita bisa menjaga tutur kata kita, kita bisa menjaga mata, tangan, kaki kita, hingga kita pun segala sesuatu kita lalui dengan hati yang penuh pengharapan itu kepada Tuhan. Hingga apa yang kita utarakan kepada orang lain pun tidak akan membuat seseorang itu sakit hati. Kalau kita mengatakan segala sesuatunya, kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberi, yaitu buah yang baik, buah yang akan menyenangkan orang lain, yaitu kita akan memiliki relasi-relasi kerja, kita akan memiliki teman, kita memiliki sahabat. Karena apa? Kita dilihat akan membawa rekan-rekannya itu
dengan kesejukan hati di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dianggap kita takut selalu pada Tuhan. Dengan tutur katanya, tingkah lakunya, dengan perangainya, hingga menunjukkan semuanya itu adalah kasih, yaitu dalam Tuhan Yesus. Jadi pengharapan-pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, karena kita selalu menghasilkan buah kebenaran tadi kepada Tuhan Yesus Kristus dan sesama umat di dunia ini. Bapak, Ibu yang kami kasih, tentu saja pada pagi hari ini kita selalu sukacita karena memiliki pengharapan itu selalu tertuju kepada Injil Kristus, yaitu Yesus sendiri. Bertahan dalam iman, pengharapan orang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaannya hingga akhir dalam pelayanan Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu sekalian, kita bisa melihat juga seseorang yang memiliki pengharapan pada Tuhan, seperti yang kita lihat Rasul Paulus tadi. Dia bisa mengakhiri pertandingannya dalam pelayanannya, dalam mengabarkan Injil Kristus di dalam kehidupannya. Tentu saja kami akan mempertanyakan ini pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimanakah kita bisa meneladani Paulus kalau kita dalam kehidupan kita tidak bisa mengakhiri kehidupan kita dengan pelayanan sampai akhir hidup ini? Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita selalu berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan memberi kekuatan kita hingga kita bisa mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini, yaitu selalu mengingat janji Tuhan dan memiliki pengharapan selalu pada Tuhan, hingga kita pun bisa sampai akhir finish di dalam kehidupan ini seperti Paulus. Sebagaimana iman Paulus pernah melewati berbagai peristiwa yang bahaya dan yang mengancam nyawanya, tetapi semuanya itu tidak membuatnya surut dalam melayani Tuhan. Ia malah terus berusaha giat melayani dan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Begitu juga seharusnya dengan kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun tantangan dan persoalan hidup tidak akan membuat kita goyah. Justru sebaliknya, pembentukan hidup kita bisa secara rohani kita bisa terjadi ketika kita mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita menjalani iman kita kepada Kristus dan kita berpengharapan kepada Kristus, itu tentu saja tidak akan mulus-mulus di dalam kehidupan kita. Banyak problem, banyak goncangan, banyak masalah. Masalah itu bisa juga timbul dari keluarga, bisa timbul dari rekan kerja, timbul dari pertemanan kita. Kalau kita tidak selalu berharap kepada Tuhan, maka kita akan putus asa, hingga kita tidak bisa mengakhiri pelayanan kita dalam hidup ini kepada Tuhan. Jadi pengharapan kita yang tadinya kita menggebu-gebu untuk mengakhiri, dengan memiliki sakit hati kepada seseorang pun akan menghambat pelayanan kita. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, mari
kita selalu merendahkan hidup kita kepada Tuhan, bertekuk lutut kepada Tuhan, hingga kita selalu berpengharap kepada Tuhan, yaitu memiliki pengharapan selalu pada Tuhan, hingga Tuhan selalu memimpin di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang merendah kita dan menjadi indah dan berkenan kepadanya melalui semua persoalan atau tantangan yang kita hadapi. Semuanya itu sebenarnya sedang mengasah iman kita. Nah, kalau kita pikir, kalau kita renungkan, semua yang kita lalui itu sebenarnya akan menjadi atau menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena tantangan-tantangan yang kita lalui, kita bisa melewati karena kita memiliki pengharapan itu kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan itu sungguh penuh risiko, penuh tantangan. Apalagi kalau saat ini Bapak Ibu sekalian udah menjadi teladan atau dilihat orang jadi panutan, itu harus hati-hati. Berarti perjalanan kehidupan Bapak Ibu itu akan semakin berat. Apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, kita akan mendapatkan godaan-godaan yang begitu berisiko. Kalau dalam kehidupan kita udah menjadi panutan orang lain, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita serahkan hidup ini kepada Tuhan, hingga kehidupan kita selalu berpengharapan kepada Tuhan itu nyata. Disinilah bagaimanapun risiko kita di dalam suatu menjalani masalah problem kehidupan ini, tentu saja kita akan mendapat jalan keluar. Kita pun juga memiliki suatu pengharapan. Kalau pandemik ini kurang lebih udah 2 tahun, tentu saja segala sesuatu pun kita masih dibatasi. Beribadah juga masih dibatasi, karena kita memiliki suatu kekhawatiran itu. Jadi dalam kehidupan kita selalu dihantui. Bagaimana kalau terjadi? Kita boleh hati-hati, kita boleh bekerja sama, kita boleh hidup bersekutu dengan Tuhan, tetapi karena kita memiliki akal, budi, dan pikiran itu, maka di dalam kehidupan kita sering ada batas-batas pada saat-saat pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja merasakan banyak hal yang kita rasakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 ini. Yang kita hadapi ini, marilah kita memiliki pengharapan bersama-sama pada Tuhan ini, hingga apa yang kita rasakan di dunia ini akan cepat lepas, hingga kita bisa seperti semula, bisa menjalankan dengan baik pelayanan, baik persekutuan, baik itu sekolah minggu bisa aktif kembali. Itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak akan ada batas-batas kembali kalau kita selalu memiliki pengharapan itu kepada Tuhan. Mari kita selalu mengingat keadaan apapun yang akan dialami
baik penderitaan maupun kesengsaraan tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu, milikilah pengharapan teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan memberi jalan keluar seperti Paulus. Mari kita selalu berpengharap kepada Tuhan. Karena itu, milikilah pengharapan teguh di hadapan Tuhan, hingga kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Karena Kristus di dalam kehidupan kita. Hidup dalam pengharapan, hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam dirinya ada pengharapan kehidupan itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita memiliki suatu pengharapan hidup kita kepada Kristus, tentu saja pengharapan itu akan nyata, yaitu janji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian kembali menghadap kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajari kami ya Tuhan selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan, selalu mengingat, selalu berjalan, selalu berseru, selalu memohon, dan selalu minta pimpinan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berlutut kepada Engkau, hingga apa yang kami lakukan ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga, cukupkanlah ekonomi kami ya Tuhan pada saat sekarang ini. Begitu juga ya Tuhan, tuntun beri kesehatan kami selalu, hingga kami pun akan menghilangkan kekhawatiran kami di dalam kehidupan kami pada saat ini, hingga kami bisa selalu memiliki pengharapan yang tulus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami terus-menerus, waktu demi waktu dalam kehidupan kami ini, hingga kami juga bisa menyelesaikan pertandingan hidup kami di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menuntun dan menyertai di dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Tanpa pertolongan kasih anugerah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, kamu pun tidak akan mampu melaluinya. Tetapi kalau kita selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan nyata, karena janji Tuhan itu ada. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Amin. Di setiap lembah hidup